Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan ketiga ini kita dapat bertemu kembali dengan sukacita, dengan gembira. Sekali lagi masih bersama saya Jaka Gianovan dalam materi ilmu kalam. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Hubungan atau korelasi yang kita bahas ini apa? Apa itu filsafat? What is the meaning of philosophy? Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, terdiri dari dua kata. Kata pertama, philo atau philos, berarti cinta. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Maka orang-orang yang bernama Sofia, orang-orang bernama Sophia, dan apapun ejaannya itu, artinya kebijaksanaan. Anda beruntung yang bernama Sophia, karena Anda memiliki makna kebijaksanaan atau wisdom atau hikmah. Akan tetapi, kata Sophia ini tidak hanya berhenti pada makna kebijaksanaan aja. Sophia ini bisa juga bermakna kebenaran, pengetahuan luas, hingga pertimbangan yang masak dalam menentukan sesuatu. Lanjut, terus bagaimana sih pengertian filsafat secara terminologis atau istilah? Dalam hal ini, saya mengambil 3 definisi dari 3 tokoh. Pertama, Plato. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya siapa itu Plato. Salah seorang tokoh filsafat pada masa Yunani kuno. Nah, terus Al-Farabi, filsafat Islam. Dan terakhir, René Descartes, seorang filosof Prancis. Pertama dari Plato dulu, kita bahas. Apa itu filsafat? Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Ini Plato. Selanjutnya, menurut salah seorang tokoh filsafat Islam, Al-Farabi, filsafat diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tentang eksistensi alam dan hakikatnya. Pengetahuan tentang alam raya, bumi, darat, laut, pohon, dan sebagainya. Dan membahas pula apa sih hakikat daripada adanya itu. Eksistensinya itu apa. Itu Al-Farabi. Selanjutnya, menurut filsuf Prancis, René Descartes, filsafat adalah kumpulan pengetahuan yang menjadikan Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok pembahasan. Ini yang terakhir, paling menarik. Apa aja? Ada 3 kata kunci. Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok pembahasan. Kumpulan pengetahuan mengenai 3 keyword tersebut. Sudah bisa dipahami teman-teman ya, apa itu filsafat? Nanti kalau misalkan belum puas dengan penjelasan di slide ini, teman-teman bisa membuka literatur-literatur maupun buku-buku tentang filsafat. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, Prancis, Belanda, atau Jerman, silakan buka yang bahasa Indonesia. Yang bagus itu karyanya Pak Surya Sumantri. Pak Jujun Surya Sumantri mengenai filsafat ilmu, bukunya warna biru, terbitan dari UGM. Silakan baca filsafat karangannya Pak Jujun Surya Sumantri. Bagi yang bisa berbahasa Inggris atau bahasa Jerman, Belanda, dan sebagainya, silakan buka buku-buku filsafat yang berbahasa-bahasa tersebut. Next, apa aja sih yang dikaji oleh filsafat? Nah, kalau kita belajar filsafat, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, objek formal dan objek material.
Apa itu objek formal? Nah, menurut D.C. Mulder, objek material dari filsafat ada 3. Pertama, eksistensi atau hakikat Allah atau Tuhan atau apapun sebutannya itu, pokoknya tentang ketuhanan. Yang kedua, eksistensi dan hakikat manusia. Dan ketiga, hakikat realitas. Jadi ada 3. Ada 3 hal yang perlu kita pahami mengenai objek material filsafat menurut D.C. Mulder. Eksistensi dan hakikat Allah atau Tuhan, lalu manusia, dan hakikat realitas. Nah, segitiga ini harus kita pahami objek materialnya. Tapi untuk pendalaman filsafat, tentunya kita tidak membahas di sini, kita hanya membahas hubungan saja. Lanjut, objek formal. Apa itu? Mencari keterangan segala sesuatu yang ada. Contoh begini, kita pengen tahu objek formalnya tentang cinta. Kajian tentang cinta. Apa itu cinta? Bagaimana bentuknya cinta? Apa wujud cinta? Apakah cinta hanya diartikan sebagai cinta kita kepada Allah atau kepada Tuhan? Ataukah cinta itu maknanya luas? Misalkan kita cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pada Tuhan. Apakah dengan kecintaan kita kepada Allah, kita tidak mencintai makhluk lainnya? Makhluk ini bisa manusia, bisa hewan, atau bisa tumbuh-tumbuhan. Apakah itu? Nah, kita harus mencari keterangannya. Contoh gini, mentang-mentang kita cinta kepada Tuhan, terus kita mencintai manusia juga, tapi kita tidak mencintai hewan. Bahkan binatang pun kita tabrak begitu aja. Apakah itu cinta? Atau dengan kita mencintai manusia, seperti contoh mencintai manusia, ketika kita menolong orang yang sedang susah, ketika kita jenguk orang sakit, atau kita menghibur teman kita yang lagi galau, lagi sedih, apalagi ada orang mau harakiri, kita berusaha untuk menghindari dia dari harakiri, kita ajarkan dia tentang arti cinta hidup. Apakah itu salah satu bentuk wujud kita cinta pada Tuhan dengan mencintai makhluknya, dengan menolong makhluknya? Silakan Anda pikirkan mengenai objek formal ini. Ini sebagai contoh aja, tapi itu contohnya ya. Objek formal yaitu mencari keterangan segala sesuatu yang ada tentang cinta, tentang apa, misalkan kenapa kita butuh makan, kenapa kita butuh minum, atau zaman sekarang kenapa ya kalau kita kerja harus pakai AC, kenapa ya, butuh gaya kita itu. Nah, itu bisa kita jadikan objek formal untuk berpikir secara filsafat. Mungkin ini saja penjelasan singkatnya untuk filsafat. Lanjut. Nah, kalau kita udah belajar filsafat, mempelajarinya, apa sih tujuan daripada filsafat itu? Di sini ada beberapa poin tujuan filsafat. Yang pertama, menolong, mendidik, dan membangun diri. Ini tujuan filsafat yang paling dasar dulu deh. Kita gak ngomong filsafat secara luas. Yang dasar dulu. Menolong, membangun, dan mendidik diri kita. Bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berpikir kritis dan juga berpikir secara rasional. Terus berpikir radikal. Radikal ini bukan radikal keras ya, maksudnya radikal berpikir secara mendalam. Itu. Terus tujuan filsafat yang kedua, memberi pandangan luas. Contoh kita di studi agama, apakah kita mempelajari agama hanya cukup berdasarkan kepada teks, makna tekstual daripada Al-Quran maupun hadis? Atau jangan-jangan kita perlu memahami makna kontekstual, memahami Al-Quran maupun hadis baik tersurat maupun tersirat, terus kita dialogkan dengan keilmuan lain. Seperti contoh,
Ulumul Quran kita dialogkan dengan fikih, ulumul Quran kita dialogkan dengan sosiologi, ulumul Quran kita dialogkan dengan antropologi, kemasyarakatan. Bagaimana itu? Nah, kalau kita mempelajari itu, ketika kita mendialogkan antara ilmu agama dengan ilmu sosial ataupun ilmu sains, kita memiliki pandangan yang luas. Apalagi dengan pendekatan filsafat. Oh, pertanyaannya mendalam. Jadi, pikiran kita bisa luas, pandangan kita luas dalam memahami suatu. Seperti contoh bela diri Wing Chun. Apakah Wing Chun ini diterjemahkan hanya sekedar bela diri yang khusus untuk kalangan tertentu, untuk kalangan bangsa tertentu aja, atau jangan-jangan Wing Chun punya tujuan lain, misalkan bukan sekedar merawat budaya atau tradisi Tionghoa, tapi bagaimana cara kita melindungi diri dari orang-orang jahat atau seni bela diri. Nah, bagaimana kalau kita berpikir secara falsafi, pasti kita bisa memandang Wing Chun secara luas. Contohnya. Terus tujuan ketiga, memupuk dasar-dasar keilmuan. Terus melatih kita berpikir kritis filsafat itu. Berpikir kritis dan mendalam. Sehingga terakhir tujuannya adalah mewujudkan problem solving. Masalah politik, masalah sosial, masalah ketimpangan ekonomis. Kalau kita berpikir secara falsafi atau filsafat, kita pasti akan menemukan akar-akar permasalahannya. Tapi tentunya itu gak mudah dan itu harus perlu dilatih dan dilatih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat. Lanjut. Sekarang kita masuk kepada tasawuf. Apa sih itu tasawuf? Nah, secara etimologis tasawuf berasal dari kata tasawwafa ya tasawwuf. Tasawwafa ya tasawwuf. Maaf. Tasawwafa ya tasawwafu tasawwuf. Yang berarti berbulu banyak. Maksudnya seseorang mempunyai ciri khas dengan memakai pakaian dari kain wol. Ada pula yang mengatakan sufi berasal dari kata sofa yang berarti suci. Karena berusaha untuk mensucikan jiwanya dari segala macam penyakit hati. Pendapat lain mengaitkan pula makna sufi ini dikaitkan dengan ashabus suffah atau para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdomisili di serambi Masjid Nabawi dengan tujuan fokus beribadah dan dekat dengan Kanjeng Nabi SAW. Ini secara etimologis. Jadi tadi kalau kita pahami maknanya, tasawwafa ya tasawwafu tasawwuf. Itu ya kalau secara akar kata dalam bahasa Arabnya. Terus bagaimana secara istilah atau terminologis? Di sini menurut Syekh Amin Al-Qurdi, Muhammad Amin Al-Qurdi, tasawuf diterjemahkan dengan ilmu yang menerangkan tentang keadaan jiwa, kondisi jiwa atau nafs, yang dengannya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa. Cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Cara melakukan suluk atau jalan menuju Allah dan meninggalkan berbagai larangan Allah menuju perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ilmu tentang bagaimana kita melatih diri untuk membersihkan diri dari segala macam penyakit-penyakit dan virus-virus hati. Apa itu virus hati? Tentu semua sudah tahu, iri hati, dengki, dan dendam dan sebagainya. Baik, lanjutnya. Apa aja sih ruang lingkup kajiannya? Pertama, metafisika. Metafisika itu hal-hal yang berkaitan dengan hal goib. Fisik itu kan hal yang tampak, hal yang wujud. Kalau metafisik kan sesuatu yang tiada berwujud. Tentang Allah, tentang malaikat,
setan dan jin, sesuatu hal yang bersifat goib. Nah, selanjutnya berkenaan dengan etika. Nah, di sini apa maksudnya? Dalam tasawuf diajarkan bahwa seseorang itu harus memiliki adab, etika bagaimana dia berinteraksi dengan Allah, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk Allah lainnya. Lalu tentang psikologi. Psikologi ini seperti apa berkaitan dengan keadaan jiwa. Misalkan orang lagi galau. Ada orang stres karena utangnya banyak. Kesono kesini utang. Tekanan semakin banyak. Sehingga tasawuf ini juga mengajarkan bagaimana sih cara kita menghindari diri dari kegalauan. Dari kesumpekan hidup dengan cara riyadhah atau berlatih. Melatih apa? Melatih diri kita. Misalkan ada yang riyadhahnya berpuasa, ada yang riyadhahnya berzikir dan sebagainya. Lalu tentang estetika, tentang keindahan, bagaimana dalam tasawuf ini memandang kehidupan itu indah, kehidupan itu berwarna tapi ada sebuah ketentraman sebagai hasil dari keindahan tersebut, keindahan dalam kehidupan. Jadi ini beberapa ruang lingkup kajian tasawuf. Nah, terus apa aja sih inti ajarannya? Tujuannya satu, ma'rifatullah, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus caranya bagaimana? Pertama kita harus zuhud. Zuhud itu tidak mencintai dunia. Istilahnya dunia di tangan, tapi di hati tetap Allah, tetap akhirat. Untuk melatih jadi zuhud gimana? Yaitu melalui proses riyadhah atau olah batin atau melatih batin kita. Bagaimana caranya kita connectingkan hati kita dengan Allah dengan cara sholat atau berzikir dan sebagainya. Itu inti ajaran daripada tasawuf. Nah, selanjutnya tujuannya apa? Silakan saudara baca sendiri. Ya, salah satunya tasawuf itu gimana menghias diri kita dengan akhlak mulia. Terus ihsan dalam beribadah, memperbaiki hubungan dengan Allah, menjauhi penyakit hati, menggapai kekuatan iman yang pernah dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling utama, mewujudkan perdamaian dalam masyarakat dunia. Nah, tasawuf ini memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat global yang saat ini penyakit materialisme, penyakit saling berperang sana kemari. Di sini nilai-nilai tasawuf dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Nah, itu tujuan tasawuf. Next. Nah, hubungannya bagaimana? Di sini ada tabel. Pertama, ilmu kalam saya beri warna merah, filsafat saya beri warna kuning, dan hijau tasawuf. Nah, ilmu kalam, objek kajiannya yaitu berbagai hal mengenai masalah ketuhanan. Lalu sumbernya gimana? Sumbernya berasal dari akal atau logika. Bagaimana metode penyampaiannya? Metode penyampaiannya yaitu dialektik method. Metode dialektika atau jadaliyah atau dialog keagamaan. Dialog keagamaan. Terus filsafat. Objek kajiannya apa? Tuhan, alam, manusia, dan segala yang ada di sekitar alam raya. Bagaimana sumbernya? Hampir sama kayak kalam, akal, atau rasio. Terus metodenya bagaimana? Metodenya metode rasional. Bagaimana intinya filsafat itu segala sesuatu itu bisa masuk di akal. Terus tasawuf. Tasawuf ini walaupun berbeda bermacam-macam tasawuf ya, ada akhlaki, falsafi dan sebagainya. Intinya objek kajiannya upaya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya apa? Qalb atau hati. Istilahnya
zauk, rasa ya. Terus bagaimana metodenya? Rasa, terus tadi riyadhah atau olah batin, dan pengalaman. Pengalaman ini pengalaman spiritual. Baik dari guru spiritual itu maupun para orang-orang yang menjalankan tasawuf. Titik temu antara kalam, filsafat, dan tasawuf itu satu. Sama-sama membahas ketuhanan. Tapi jalan untuk mencapai ketuhanan tersebut berbeda. Nah, kalau kalam kan dengan cara dialog keagamaan, pemikiran ini, pemikiran dalam aliran teologis ini. Terus filsafat itu bisa lebih bebas daripada kalam. Bagaimana cara kita mengetahui Tuhan itu seperti apa dengan metode rasional. Dan tasawuf melalui rasa dan olah batin, juga pengalaman spiritual dari pelaku tasawuf itu sendiri. Sehingga dari sini kita dapat memahami inilah hubungan antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Dan saya yakin di antara kawan-kawan sekalian, di antara tiga ini pasti memiliki kecenderungan kepada salah satu. Baik itu ke kalamnya, atau filsafatnya, atau tasawufnya. Tapi walaupun kita berbeda cara untuk mengetahui apa itu Tuhan, apa itu agama, dan bagaimana kita memahami ajaran keagamaan tersebut, jangan lupa, ya bahasa gampangnya, banyak jalan menuju Roma. Nah, kata Sultan Takdir kalau nggak salah ya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk kita mengenal Tuhan, mengenal agama, dan mengenal pemikiran-pemikiran keagamaan tersebut. Banyak cara. Banyak jalan menuju Mekah. Anda mau lewat utara atau lewat selatan, Anda mau naik pesawat atau naik kapal laut, atau mau naik kendaraan darat. Terserah, tapi tujuannya satu. Bagaimana cara kita mengenal Gusti Allah. Nah. Baik kawan-kawan sekalian, di sini daftar pustakanya. Dan saya, Jaka Gianovan, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan dalam penjelasan maupun penerangan materi yang saya jelaskan tadi. Kita rehat sejenak dan kita akan bertemu kembali di episode keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.